Halo Sobat Koi Nusantara, kembali lagi dengan Sis Agro di channel YouTube Agro Koi Farm. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Koi dan ikan koinya selalu sehat ya. Kali ini Sis Agro akan membahas tentang masalah yang mungkin sering dialami pecinta koi nih, yaitu air kolam yang cepat keruh. Kolam yang keruh gak cuma bikin gak enak dilihat ya, tapi juga bisa bahaya buat kesehatan koi kita. Di video ini kita bakal bahas faktor-faktor utama penyebab air kolam jadi keruh, plus solusi yang bisa langsung kamu cobain buat balikin kejernihan kolam. Yuk simak video ini sampai habis. Faktor-faktor penyebab air kolam keruh. 1. Sisa pakan dan kotoran ikan. Faktor pertama yang bikin air keruh itu biasanya karena sisa pakan dan kotoran ikan yang menumpuk. Saat kita kasih makan terlalu banyak, sisa pakan ini gak bakal habis dimakan dan akhirnya tenggelam di dasar kolam. Dalam waktu singkat, sisa pakan ini bisa menyebabkan air jadi keruh. 2. Kotoran organik lain atau daun dan serangga. Kalau kolam kamu terbuka, kemungkinan besar ada daun jatuh atau serangga yang nyasar ke kolam. Benda-benda organik ini kalau nggak langsung dibersihkan bakal membusuk dan menambah kekeruhan air. 3. Ganggang dan alga berlebihan. Ganggang atau alga juga musuh utama kejernihan kolam. Mereka tumbuh lebih cepat kalau kolam terkena sinar matahari terus-menerus dan kalau ada nutrisi berlebih di air. Warna hijau dari alga bikin kolam tampak keruh, dan alga ini juga bikin kadar oksigen di malam hari turun drastis. 4. Kualitas dan volume air yang tidak dikontrol. Air yang tidak diganti atau ditambah dalam waktu yang lama juga bikin kekeruhannya meningkat. Apalagi kalau kolamnya sudah mulai kekurangan volume air, bakteri dan partikel kotoran jadi lebih terkonsentrasi. 5. Sistem filtrasi yang tidak efektif. Terakhir, salah satu faktor yang paling penting yaitu filtrasi. Kalau filter kolam kurang kuat atau kurang sering dibersihkan, otomatis kotoran gak bisa tersaring sempurna. Filter yang jarang diganti bisa menjadi penyebab utama kekeruhan, karena malah bisa menampung banyak kotoran. Dampak air kolam keruh pada kesehatan koi. Air yang keruh gak cuma bikin kolam kelihatan kotor aja loh, tapi juga bahaya buat kesehatan koi kita. Ini beberapa dampak buruk yang bisa terjadi kalau air kolam dibiarkan keruh terlalu lama. Koi jadi stres. Air keruh ini mengganggu pernafasan dan kenyamanan koi. Partikel-partikel kecil di air bisa masuk ke insang mereka dan ini bikin koi lebih mudah stres. Resiko infeksi dan penyakit tinggi. Kolam yang kotor adalah tempat sempurna buat bakteri dan parasit berkembang. Ini berarti koi kita lebih rentan terkena penyakit kulit atau bahkan infeksi insang. Penurunan kualitas warna dan pertumbuhannya lambat. Air yang keruh juga bisa menurunkan kualitas warna koi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak akan maksimal, dan akhirnya pertumbuhan koi pun juga bisa terhambat. Penurunan kadar oksigen. Selain itu, kolam yang keruh biasanya rendah oksigen, terutama pada malam hari. Ini bahaya banget apalagi buat koi yang butuh kadar oksigen tinggi. Solusi praktis untuk mengatasi air kolam keruh. Pengelolaan pemberian pakan. Solusi pertama, jangan beri pakan terlalu banyak. Beri pakan secukupnya dan pastikan dalam waktu 5 menit sudah habis. Kalau masih ada sisa, bisa disaring atau diambil biar nggak mengendap di dasar kolam. Membersihkan kotoran organik secara rutin. Daun, ranting, atau serangga yang masuk ke kolam harus langsung dibersihkan ya. Sediakan jaring kecil untuk mengangkat kotoran ini setiap pagi atau sore hari. Selain bikin air lebih jernih, ini juga menjaga kualitas air tetap bagus. Kontrol cahaya dan alga kolam. Buat mengurangi alga, kolam bisa ditambahkan shading atau penutup sebagian biar nggak kena sinar matahari berlebihan. Kamu juga bisa pakai tanaman air yang membantu menyerap nutrisi berlebih supaya alga nggak tumbuh cepat. Mengganti air secara berkala. Ganti air kolam sekitar 10-20% setiap minggunya. Ini bakal bantu mengurangi konsentrasi kotoran dan menjaga kejernihan air. Jangan lupa ganti air dengan air yang sudah diendapkan dulu biar suhu dan pH-nya cocok. Pastikan sistem filtrasi berfungsi optimal. Sistem filtrasi itu jantungnya kolam. Pastikan filter mekanik dan biologisnya bekerja secara baik. Cek dan bersihkan filter minimal 2 minggu sekali atau lebih sering kalau air mulai keruh.
Gunakan UV filter jika perlu. UV filter bisa jadi tambahan kalau kolam terus-terusan keruh karena alga. Filter ini efektif membunuh mikroorganisme dan alga kecil yang bikin air hijau. Tapi UV filter ini bukan buat ngilangin partikel besar ya, jadi tetap perlu sistem filtrasi utama. Tips menjaga kualitas air agar tetap jernih dalam jangka panjang. Setelah tahu penyebab dan solusinya, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan buat menjaga air tetap jernih dalam jangka panjang. 1. Buat jadwal pembersihan kolam. Rutin bersihkan filter, ganti air, dan angkat kotoran yang mengendap tiap minggunya. Jadwal ini penting untuk menjaga kondisi air tetap stabil. 2. Pantau parameter air. Pakai alat cek air buat pantau pH, amonia, dan juga nitrit. Kalau ketiganya normal, air kolam bakal lebih mudah dijaga kejernihannya. 3. Gunakan produk pembersih alami. Kalau mau tambahan, bisa pakai produk alami seperti barley straw extract yang bantu mencegah pertumbuhan alga. 4. Pastikan ada sirkulasi udara yang baik. Tambahkan aerator atau air terjun kecil untuk sirkulasi udara di kolam. Ini penting biar oksigen di air tetap terjaga, apalagi pas siang hari. 5. Perhatikan populasi ikan di dalam kolam. Jumlah koi yang ideal di dalam kolam juga penting. Kalau terlalu padat, otomatis kotoran yang dihasilkan juga bakal banyak. Hitung idealnya 10 koi ukuran 15 cm untuk kolam 1000 liter biar nggak cepat keruh. Jadi itu tadi tips lengkap tentang penyebab dan solusi buat air kolam. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang ikan koi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye!